Saudara, selamat pagi, sahabat yang baik hati. Marilah kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita dan keadaan segar bugar. Berkati acara kami ini Tuhan, acara renungan pagi. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Renungan pagi pada tanggal 27 Oktober 2023 diambil dari Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikianlah dikatakan di sana, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, manang ise nama melehon hamuliateon ido na pasangapon ahu. Jala nama mbahen lapang asahu patuduhon di ibana hatuawon ni debata. Saudara-saudara sekalian, orang Batak Kristen adalah suku yang memiliki tradisi khusus, yaitu mengadakan acara pesta gotilon atau pesta ucapan syukur, Thanksgiving, yaitu adalah hari ucapan terima kasihnya. Tradisi ini sudah dimulai dari zaman dahulu, yaitu ketika panen mereka berhasil dan mereka sangat menunggu-nunggu hasil tersebut dalam 1 tahun. Dan bila mereka setelah panen, mereka akan memberikannya ke gereja sebagai tradisi ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, di zaman kita saat ini, bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita juga memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau kita larut dengan kekhawatiran, larut dengan perasaan susah karena adanya keterbatasan yang kita miliki? Bahkan apakah kita bersungut-sungut dalam kehidupan kita sehari-hari? Padahal pada nats yang kita dengarkan tadi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia berarti memuliakan aku, kata Tuhan. Hidup yang dipenuhi ucapan syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang bersyukur, itulah kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Namun jika yang keluar dari mulut kita dalam sehari-hari adalah ungkapan sungut-sungut, atau bahkan sering dari mulut kita ini keluar kata-kata kebun binatang, itu menunjukkan adalah kita tidak pernah menghargai pertolongan Tuhan dalam hidupnya, meragukan kekuasaan dan kesanggupan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi yang paling tepat dari bacaan kita Mazmur pasal 50 ini adalah tentang mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan dan menyampaikan syukur kepadanya ketika kita mengalami kesesakan, maupun menyampaikan kepada Tuhan atas segala pertolongan dan berkat yang kita terima. Dengan kata lain, Mazmur ini merupakan pengajaran bagi kita orang yang beriman agar jangan sekali-sekali kita melupakan Tuhan dalam segala keadaan. Persoalannya bagaimana kita agar mengingat Tuhan dalam hidup kita. Ada 2 hal dalam nats ini disebutkan. Yaitu yang pertama, hati yang bersyukur mempersembahkan Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan dan hidupnya dengan memberikan korban persembahan. Namun harus diingat, bukan berarti harus persembahan yang terpenting, persembahan material. Karena Tuhan juga memiliki itu dalam segalanya. Hal yang diminta Tuhan adalah hati yang mengingat Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Terus yang kedua, hati yang jujur. Jujur adalah suatu kualitas pribadi yang sangat berharga. Selain berpikir lurus dan selalu objektif dalam membedah suatu permasalahan, orang jujur akan selalu berhikmat menghadapi ajakan orang fasik.
Dalam Mazmur Daud menjelaskan, keuntungan terbesar orang jujur adalah Tuhan akan memperkenalkan kepadanya jalan keselamatan. Dalam sejarah keselamatan yang diceritakan dalam Alkitab, marilah kita lihat tokoh Nabi Nuh, Yusuf, dan Samuel. Demikian juga dalam tokoh Perjanjian Baru, pasangan keluarga Zakaria dan Elizabeth, Yusuf dan Maria. Mereka adalah tokoh-tokoh yang hidupnya saleh dan jujur. Mereka diberkati Tuhan menjadi saluran berkat. Tuhan memakai mereka memperlihatkan keselamatan bagi umat Allah dan dunia ini. Sahabat yang baik hati, dalam diskusi, dalam penelaan Alkitab PA, sering ungkapan susah menjadi orang jujur. Orang jujur tidak dapat apa-apa. Orang jujur ditinggalkan orang, ditinggalkan kawan. Pokoknya susah hidup dalam kejujuran. Padahal dalam Alkitab, janganlah kamu sama dengan dunia ini, dalam Rom 12. Kita harus menjadi contoh yang baik, teladan. Dan kita bahkan menjadi garam dan terang dunia. Harus kita ingat, kita pun harus memilih apakah kita ikut dunia ini atau disukai Tuhan. Tuhan hendak memakai kita memperlihatkan kasih setia Tuhan. Mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Pertama, karena Tuhan merupakan sumber segala berkat. Hidup yang selalu bersyukur menunjukkan bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Kitab suci juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik dalam keadaan keberkatan ataupun dalam pergumulan ataupun suka maupun duka. Kedua-duanya dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi bukan hanya ketika kita berjalan baik dan lancar, tapi bila Tuhan juga mengizinkan kita mengalami sesuatu penderitaan, kita harus mengucap syukur. Yang kedua, karena Tuhan adalah keselamatan kita. Ucapan syukur terbesar dapat disebabkan karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan sejati hanya datang dari Tuhan. Yesus bersabda di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Karena itu, tetaplah bersyukur meski dalam kesukaran. Sebab kesukaran juga bermanfaat untuk pengembangan karakter iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi ini. Supaya kami mampu selalu mengucap syukur kepadamu. Baik dalam suka maupun duka. Karena adalah sumber dari segala berkat. Ajari kami Tuhan, supaya kami bersyukur dan jujur dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Horas buat kita semua.